resiko tidak menerapkan ilmu. Kita pada umumnya sudah mengetahui, menyadari dan bahkan merasakan manfaat ilmu pengetahuan untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kita. Manfaat semacam itu bisa kita peroleh jika kita menerapkan ilmu sesuai dengan tujuan kita. Baik tujuan itu untuk mengatasi masalah maupun untuk menggapai cita-cita. Cita-cita yang saya maksud ini termasuk cita-cita agar kita bisa masuk dan tinggal di surga kelak. Oleh karena itu, menuntut ilmu sangatlah penting. Sebagaimana dituturkan oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Syafi'i. Yang saya akan bacakan ini bukan hadis. Orang suka mengatakan ini hadis, bukan. Ini kata-kata bijak dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki hasil di dunia, wajib bagi dia menguasai ilmu. Dan siapa yang mengharapkan keberhasilan di akhirat, dia wajib menguasai ilmu. Dan siapa yang ingin mendapatkan keuntungan dunia akhirat, dia harus menguasai ilmu. Nah, inilah contoh tadi cerita Pak Amin, Pak Harno, dan Pak Ihsan, Bumia, itu kan cerita tentang melanjutkan belajar lagi sampai ke Inggris misalnya, dan juga ada Pak Wikan itu di Austria, ya. Itu karena kita menyadari bahwa ilmu itu penting. Namun demikian, kita menyaksikan banyak orang yang tidak menyempatkan diri untuk menuntut ilmu, malas belajar. Nah, dan banyak pula orang yang sudah belajar dan sudah memperoleh ilmu, tapi tidak mau menerapkan ilmu itu dalam kehidupan. Sehingga mereka rugi sudah belajar, sudah dapat ilmu, tapi tidak mendapatkan manfaat ilmunya. Contoh yang paling gampang, yang paling kentara adalah misalnya seorang yang merasa kegemukan, lalu dia ingin kurus dan sehat. Dia baca buku sampai 100 buku, isinya sama, kurang lebih itu garis besarnya olahraga yang sesuai dan diet makanannya diatur. Kalau itu dijalani, maka insya Allah menjadi kurus, tapi kurus yang kuat, ototnya kuat, sendi-sendinya juga kuat. Tapi kalau itu tidak dipraktekkan, meskipun bukunya itu 100 buku dikarang oleh orang-orang yang bermacam-macam, dia tidak akan menjadi kurus juga. Jadi ilmu tidak akan ada gunanya kalau tidak diterapkan. Itu ilmu olahraga, ilmu badan, ya. Bagaimana kalau itu mengenai keimanan? Oh, celaka dia, bukan hanya rugi, tapi bisa celaka. Ya. Seseorang bahkan bisa celaka, yaitu masuk neraka, jika dia telah memiliki ilmu tentang kebenaran Al-Quran. Tapi dia tidak mau menerapkan ajarannya. Dan dia memilih menggunakan ajaran setan untuk menjaga keselamatan, misalnya. Untuk menjaga keselamatan, kalau Al-Quran itu kan supaya tidak takut, bagaimana ya caranya, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Karena kalau kita menyakiti, merugikan orang lain, orang itu akan memusuhi kita. Kalau orang itu memusuhi kita, kita menjadi terancam, kita menjadi takut. Jadi kalau kita punya ilmu, kita jalankan seperti itu. Tapi kalau dia mempunyai ilmu, tapi suka merugikan orang lain, dia mempelajari Al-Quran, rajin ngaji, tapi suka ngerumpi, suka ngerasain orang, malah suka ngata-ngatain orang dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu berarti dia sudah mempelajari ajaran Al-Quran, tapi dia tidak menerapkannya. Nah, itu
akan mencelakakan, karena misalnya untuk keselamatan dia tidak menjaga dengan cara begitu, tetapi menjaganya dengan sesajen. Ya. Mau bangun jembatan, mau bangun gedung itu ada sesajennya. Kemudian memotong kerbau, kepalanya ditaruh di dekat fondasi. Mau bangun rumah di desa-desa itu suka-suka di atas itu dikasih sesajen, umumnya misalnya padi-padian atau pisang di situ. Nah, kalau pisang itu bisa dipakai untuk makan tukangnya, tapi kalau padi-padian kan nggak bisa. Ya. Jadi kita itu mesti belajar supaya kita mempunyai ilmu, dan kalau kita sudah mempunyai ilmu, kita mesti terapkan supaya ilmu itu bermanfaat untuk kita. Manfaatnya itu untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Firman Allah, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak tahu orang-orang yang merasa dirinya beriman? Ya, yaz'umun, menyangka. Jadi dia merasa dirinya beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi yang terjadi bagi mereka, kalau mereka itu menghadapi problem, mereka konsultasinya itu dengan setan. Misalnya baca primbon. Nah, menyelesaikan masalah pakai primbon. Primbon itu tidak jelas arahnya, dan primbon itu kan digeneralisasi gitu. Malah ada satu dulu suka waktu di Semarang suka jalan-jalan di Bojong itu suka ada orang gelar tikar, kemudian menawarkan tebaan nasib pakai burung. Lalu burung itu disuruh mengambil salah satu dari kartu. Terus kartunya dibaca, oh nasibmu seperti ini. Nah, itu berarti konsultasinya dengan setan. Padahal mereka itu sudah diperintahkan untuk mengingkari setan. Karena setan itu maunya kita sesat. Karena kepentingan setan ingin menjerumuskan kita supaya kita masuk neraka. Maka setan itu selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Kita nggak boleh. Jadi kita mesti belajar, mempelajari keimanan, mempelajari bimbingan cara hidup dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad, terus kita pakai. Nah, salah satu contoh yang menandakan bahwa seseorang telah menguasai ilmu tapi tidak menerapkannya adalah bahwa dia suka menganjurkan atau memberi nasihat kepada orang lain agar melakukan sesuatu yang baik. Padahal dia sendiri tidak melakukannya. Saya pernah ketemu seorang, waktu itu kebetulan pimpinan saya di satu bidang, dia banyak memberi nasihat tentang agama. Ternyata dia tidak pernah sholat. Masya Allah, dia kalau menasihati begitu indah, tapi ternyata dia tidak sholat. Jadi dia bisa ngajari orang lain untuk berbuat baik, untuk menyelamatkan diri, membahagiakan diri, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Allah menegur, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu menganjurkan orang-orang lain untuk berbuat baik, tapi kamu melupakan nasibmu sendiri, padahal kamu membaca kitabnya Allah. Jadi kamu sudah baca kitabnya Allah, kamu tahu ajaran-ajaran yang benar dan baik, kamu menggunakannya untuk menasihati orang lain, tapi kamu sendiri tidak melaksanakannya. Jadi kamu ingin menyelamatkan orang lain, tapi kamu tidak mau menyelamatkan diri sendiri. Lalu Allah mempertanyakan, afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu dengan baik? Apakah kamu tidak mau berpikir? Nah, orang yang suka menganjurkan atau memberi nasihat kepada orang lain agar melakukan sesuatu yang baik, tapi dia sendiri tidak melakukannya, itu bagaikan lilin yang memberi penerangan kepada lingkungannya, tapi dia sendiri terbakar.
atau menjadi korban. Ini biarin aku jadi korban, yang penting aku bisa memberi penerangan kepada orang lain. Ini perumpamaan lilin itu sudah lebih dari 14 abad yang lalu. Karena Rasulullah yang mengatakan itu. Mathalul alimil ladzi yu'allimun nasal khair wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u linnas wa yahriqu nafsah. Perumpamaan orang yang berilmu yang kemudian mengajarkan ilmunya itu kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia sendiri melupakan dirinya sendiri, tidak mau melakukan itu. Itu bagaikan lampu yang memberi penyinaran kepada orang-orang di sekitarnya, tapi dia sendiri terbakar. Jadi kalau sekarang yang contoh yang lebih bagus, kalau dulu mungkin bukan dalam bentuk lilin. Ya. Kalau sekarang lilin itu lebih kentara karena dia kalau sudah habis, kalau sudah memberikan penerangan yang secara optimal kapasitas dia, habis dia, hilang. Ya. Itu jadi menolong orang lain tapi membiarkan dirinya sendiri menjadi korban. Nah, Allah menuturkan bahwa Allah sangat membenci orang yang mengatakan tentang sesuatu kebaikan, tapi dia sendiri tidak menjalaninya. Dan karena Allah adalah yang maha menciptakan segala sesuatu, maka jika Allah itu membenci kepada seseorang karena perilakunya, maka semua makhluknya juga akan ikut membencinya. Logikanya gimana? Allah itu kan yang menciptakan semua makhluk. Semua makhluk itu ada di lingkungan kita. Dan ketika Allah menciptakan makhluknya itu, Allah sekaligus menciptakan mekanismenya. Nah, kalau orang itu memberi nasihat kebenaran, kebaikan, nasihatnya itu bersesuaian dengan perilaku alam. Kalau orang itu berperilaku bertentangan dengan ajaran Allah, otomatis bertentangan dengan perilaku alam di lingkungannya. Kalau dia itu berperilaku berbeda dengan lingkungannya, maka lingkungannya itu menjadi tidak nyaman. Nah, itu ada di dalam Al-Quran itu kalau ada orang yang kata-katanya, omongannya itu menyekutukan Allah, misalnya mengatakan Allah itu punya anak, itu alam di sekitarnya itu marah itu. Ya, di Al-Quran disebutkan marahnya itu hampir-hampir langit ini pecah, hampir-hampir gunung ini, bumi ini terbelah gara-gara orang yang menganggap bahwa Allah itu punya anak. Itu artinya lingkungan kita itu akan merespon perilaku kita. Kalau perilaku kita sesuai dengan ajaran Allah, maka perilaku kita itu bersesuaian dengan perilaku lingkungan kita. Ya. Akibatnya, kalau orang itu mengabaikan pengetahuan yang dari Allah itu, yang bersumber dari Al-Quran, maka dia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ya. Allah memurkai mereka itu dan mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak menjalaninya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar menurut Allah kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Kabura maqtan itu ada yang mengartikan dosa besar, tapi ada yang mengartikan kebencian. Jadi kebencian di sisi Allah, artinya Allah sangat membenci. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak menjalaninya, Allah sangat membenci. Nah, kalau Allah membenci, maka lingkungannya juga ikut membenci. Ada juga fenomena dalam masyarakat, baik masyarakat zaman dahulu maupun masyarakat zaman sekarang, yang pernah mempelajari tentang ajaran keimanan atau keislaman, lalu dia membelokkan pemahamannya. Ini kita sering mendengarkan atau nonton video, apakah di YouTube atau di TikTok, orang yang kelihatannya dia itu mengutip Quran, mengutip hadis,
tapi pemahamannya dibelokkan. Karena yang kita tahu, orang itu mempunyai kepentingan politik untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disukai oleh yang membayar dia. Tapi karena dia itu mengakunya beragama Islam, nggak tahu dia jalannya atau tidak, kemudian dia sering mengutip Al-Quran atau hadis, tetapi pemahamannya dibelokkan. Nah, itu ada fenomena-fenomena semacam itu. Kemudian mereka mengajak orang lain untuk mengikuti pemahamannya yang salah itu, dengan tujuan agar mereka itu memperoleh honor dari yang mempekerjakan dia, dan honornya besar sekali yang kita tahu, atau upah dari kelompok yang membenci atau memusuhi Islam. Jadi ada pihak-pihak yang, kalau tadi kelompok politik yang membiayai dia supaya menyerang lawan politik. Tapi ada juga yang kelompok yang membenci Islam. Jadi omongannya itu jelek-jelekin Islam. Tapi suka-suka itu dia mengutip dari Quran atau hadis, tapi kemudian dipakai untuk menghantam orang-orang Islam. Nah, ini lebih celaka lagi itu. Ini berarti bahwa dia menjual kebenaran untuk memperoleh harta dengan cara memusuhi agama Allah. Allah berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ketika Allah mengambil sumpah dari orang-orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab itu berarti orang yang mengaku mengikuti Nabi Musa dan mengaku mengikuti Nabi Isa. Sumpah dari Allah menganjurkan supaya mereka itu mau memberi penjelasan kepada masyarakat tentang firman-firman Allah di kitab mereka. Wala taktumunah, jangan disembunyikan. Tapi yang terjadi, fanabadzuhu wara'a dzuhurihim washtaru bihi tsamanan qalila. Mereka menyembunyikannya dan mereka itu justru menjual isi ajaran itu, dibelokkan supaya mendapatkan upah. Fabi sama yashtaru, itu perdagangan atau transaksi yang buruk, karena dia demi uang mengorbankan pemahamannya, mengorbankan keyakinannya akan kebenaran dari Allah. Ini fenomena ini terjadi pada waktu zaman Rasulullah SAW. Tapi sekarang begitu enggak? Sama saja ya. Karena seringkali ajaran itu mengutip dari kitab, tapi kemudian penafsirannya di belok sedikit, kemudian menjadi makin jauh. Ya. Saya pernah membaca buku pengakuan orang yang dulu taat beragama lain, ya, bukan Islam, dan dia merasa bahwa agamanya itu benar, maka dia menganggap Islam itu salah. Tapi kok dia ketemu beberapa orang Islam kok baik sekali. Dia bermaksud ingin menyelamatkan orang-orang Islam ini, orang-orang baik kok beragama Islam. Aku ingin memberi kesadaran kepada mereka bahwa Islam itu tidak baik. Nah, terus dia mempelajari Quran untuk mempengaruhi orang-orang Islam ini. Ini terjadi di Kanada. Setelah dia mempelajari, ternyata lah ini sama dengan ajaran agamaku, sama persis gitu. Terus dia cek ketika dia datang ke tempat peribadatannya dia itu, diterangkan oleh ulamanya, mengutip ayat. Oke, bagus. Oh, ini maksudnya begini, terus diterangkan. Ini maksudnya begini. Nah, dia bilang bahwa penjelasannya itu drifting away from the truth, from the ayat. Jadi makin dijelaskan itu makin jauh dari isi aslinya ayat itu. Nah, itu karena apa? Ya, mereka kan dapat gaji dan gajinya besar. Kalau mereka tidak mengajarkan itu, mereka nggak dapat gaji. Ya. Oleh karena itu kita hati-hati. Ya. Jadi termasuk tidak memanfaatkan ilmu dengan baik
jika ada seseorang yang sudah menguasai ilmu, lalu dia tidak mau mengajarkannya kepada orang lain, Allah akan murka kepada orang yang berilmu, tapi tidak mau menjawab pertanyaan orang lain yang sedang membutuhkan ilmu itu. Nah ini satu lagi, jadi kalau punya ilmu, ditanya, jawab. Nah, zaman belakangan ini, kalau orang tanya, wah itu nanti aku bisa mengajarkan kamu. Jadi diaturlah bikin kelas begitu. Supaya apa? Nanti ada fee-nya. Nah, tapi kalau dia tanya kemudian langsung dijawab, nggak ada fee-nya. Nah, jadi oke, aku mau ngasih kamu pengetahuan ini, tapi berapa dulu? Ini kalau si unyil itu kan cepet dulu gitu kan. Nah, jadi kalau punya ilmu, ditanya orang lain, kita mesti jawab. Jangan disembunyikan. Allah tidak suka kepada orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW dikutip oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah." Barang siapa ditanya mengenai suatu ilmu dan ia menyembunyikannya, maka ia akan dicambuk dengan cambuk api, cambuk yang panas karena api di hari kiamat. Ya, oleh karena itu kita jangan pelit-pelit dengan ilmu. Ya, saya berusaha untuk tidak pelit dengan ilmu. Orang minta saya, Pak Reksa ngisi pengajian di tempat saya. Ya kalau memang ada kesempatan dan saya bisa menyampaikan sesuatu, saya sampaikan. Ya. Nggak usah pakai transaksi-transaksian. Ya. Saya pernah ini kalau ada Mas Wikan, ya, saya pernah diundang di Austria 1 bulan. Itu mereka ngerasain saya, tapi saya dengar gitu. Jadi Pak Reksa ketika ditanya, mau nggak ke Austria 1 bulan? Mau? Dan aku udah deh, kalau kalian membiayai aku mau mengajak istri, biaya untuk istri seluruhnya aku yang nanggung. Nah, mereka heran, kok tidak tanya aku mau dikasih berapa? Bahkan bersedia untuk mengeluarkan biaya untuk keluarganya gitu. Itu saya berusaha ya. Saya berusaha untuk tidak pelit dengan ilmu yang saya miliki, meskipun ilmu saya terbatas. Ya. Namun demikian, seseorang boleh menyembunyikan ilmu. Nah, ini yang berbeda. Ada kasus yang berbeda. Tidak semua ilmu itu memang harus diberikan pada orang lain. Ada batasan-batasan. Ini kan sama dengan gini. Tidak semua kebenaran itu harus diberitahukan kepada orang lain. Karena ada kebenaran yang kalau didengarkan orang lain itu bisa menimbulkan fitnah atau bisa menimbulkan kecurigaan. Itu kebenaran. Ilmu kan juga termasuk kebenaran. Nah, kapan kita itu boleh menyembunyikan ilmu yang sudah kita miliki? Yaitu ketika kalau kita kemukakan itu pemahamannya bisa keliru, artinya disalahfahami. Ya, jadi seseorang boleh menyembunyikan ilmu dan tidak menyampaikannya kepada orang-orang tertentu, bukan semua orang. Tidak boleh menyampaikan kepada orang-orang tertentu jika dipertimbangkan bahwa ilmu itu akan membahayakan mereka yang dikhawatirkan akan salah faham. Ilmu semacam itu hanya boleh disampaikan kepada orang-orang yang diperkirakan tidak salah faham. Nah, ini saya kira kalau ibu-ibu yang mengajar itu sudah milah-milah. Oh ini kelasnya ini, maka mereka biar menguasai ini dulu. Yang lain nanti dulu, gitu. Nah, ini dalam pemahaman keimanan juga begitu. Yang ini disampaikan, tapi yang ini nanti dulu. Padahal sederhana. Ini saya kutip dari satu hadis yang panjang. Kenapa panjang? Supaya konteksnya itu sekaligus difahami. Begini, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu
salah satu sahabat yang dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah memuji Mu'adz bin Jabal ini tegas dalam hukum. Nah, dalam hukum tegas, dan ketika dia ditugasi oleh Rasulullah untuk mengajarkan Islam di Yaman, itu Rasulullah mendoakan dia supaya Allah memberi kefahaman kepada dia tentang agama. Nah, pemahaman itu yufaqihu, kata fikih. Terus orang sekarang fikih itu dianggap ilmu syariat. Terus orang menganggap bahwa Mu'adz bin Jabal ini ahli fikih. Enggak, sebenarnya fikih di situ artinya pemahaman agama secara menyeluruh. Nah, itu Mu'adz bin Jabal masih muda sekali. Nah, Mu'adz bercerita, aku pernah bonceng Rasulullah SAW pada khimar beliau. Wah, khimar itu kan kecil ya, tapi itu bagi 2 orang, Rasulullah dan Mu'adz. Lalu Rasulullah memanggil, panggilannya panggilan sayang, Ufair, ya Mu'adz. Terus sebenarnya hadis ini kurang lengkap ya, ada hadis yang lebih lengkap. Itu Rasulullah memanggil ya Mu'adz, dipanggil gitu tak baik 3 kali. Wahai Mu'adz, labbaik. Kalau orang Jawa labbaik itu kan sendiko. Ya, kalau bahasa Indonesia apa itu? Ya, saya dengarkan Rasulullah. Panggil sampai 3 kali, belum ada penjelasan apa-apa. Terus Rasulullah memulai dengan pertanyaan, tadri ma haqqullahi 'alal ibad? Kamu tahu nggak hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya? Dan apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah? Loh, ini jadi timbal balik ya. Hak Allah yang harus dilakukan oleh hamba. Jadi kewajiban hamba, hak Allah. Sebaliknya, kewajiban Allah yang menjadi hak hamba. Mu'adz seperti sahabat yang lain itu kalau ditanya oleh Rasulullah, menjawabnya itu dengan merendahkan diri, mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengerti jawaban tentang pertanyaan itu. Lalu Rasulullah mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ayya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus dilaksanakan oleh hambanya adalah hamba itu mengabdi kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi itu wajib bagi kita yang menjadi hak Allah. Sebaliknya, wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kalau hamba tadi sudah melakukan pengabdian semacam itu tanpa menyekutukan, maka Allah berkewajiban tidak menyiksa dia, tidak menyiksa di neraka. Jadi asal seseorang itu mau mengabdi kepada Allah, maka dia tidak akan masuk neraka. Terus Mu'adz minta izin, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, boleh nggak saya memberitahukan kabar gembira ini kepada teman-teman, karena ini menyenangkan ini. Pokoknya yang penting mengabdi kepada Allah, tidak menyekutukan, pasti masuk surga. Terus jawaban Rasulullah apa? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahukan kepada mereka. Nanti mereka menggantungkan ini, tidak mau melakukan yang lain. Tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, tidak mau menghindari pelanggaran-pelanggaran. Karena aku yang penting mengabdi kepada Allah, tidak menyekutukan, aku berbuat dosa, kan aku sudah punya pegangan, pasti masuk surga, tidak akan masuk neraka. Nah, itu bisa disalahpahami semacam itu. Jadi, oleh karena itu, kalau dikhawatirkan bisa disalahpahami, kita boleh menahan. Oh, yang ini jangan dulu. Nah, ada hadis yang lain yang serupa, lebih ringan lagi. Itu kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud. Waktu itu dirangkul oleh Nabi, mau nggak aku kasih tahu? Mau Rasulullah.
Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Terus Abu Abdullah bin Mas'ud bertanya juga, boleh ini saya kasih ketahukan orang lain? Rasulullah bilang, jangan, udah untuk kamu saja. Karena Rasulullah melarang seperti itu, maka Abdullah bin Mas'ud tidak pernah menceritakan pesan Nabi ini kepada siapapun. Nah, tapi kok bisa sampai kepada kita? Ketika beliau menjelang wafat, beliau merasa sakitnya sudah berat, dan dia akan wafat, dia bercerita, aku pernah mendapatkan informasi dari Nabi, tapi Nabi pesan, jangan kamu beritahukan pada orang lain. Maka saya tidak pernah memberitahukan pada orang lain. Tapi sekarang aku merasa akan meninggal. Aku khawatir aku meninggal dalam keadaan menyembunyikan ilmu. Informasi dari Nabi itu kan ilmu. Kalau aku tidak sampaikan pada orang lain, berarti aku masih ada ilmu yang aku sembunyikan. Karena aku mau mati, aku kasih tahukan, yaitu siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah, itu serupa dengan pesan Allah kepada Mu'adz tadi. Bahkan ada orang yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan, yaitu mereka mempelajari ilmu agar bisa membanggakannya di hadapan para ulama. Ulama di sini artinya orang yang berilmu ya. Orang berilmu itu tidak harus ilmu tauhid, ilmu fikih. Ilmu fisika juga termasuk ulama. Orang yang menguasai fisika termasuk juga ulama. Cuma ulama itu solih atau tidak, gitu kan? Jadi kalau ahli fisika tetapi dia solih, ya dia ulama yang baik. Ya. Dan oleh karena itu kita tidak membedakan ulama itu hanya ilmu agama saja. Sebenarnya kalau saya mengatakan fisika itu termasuk bagian dari ilmu agama. Ya, saya ulang, bahkan ada orang-orang yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan, yaitu mereka mempelajari ilmu agar mereka bisa membanggakan keilmuannya itu di hadapan para ulama. Atau agar dia bisa berdebat dengan orang-orang yang dia anggap bodoh. Ya, ini kalau berdebat itu kan dia berusaha untuk mengungguli orang itu. Meskipun orang itu ulama, tapi dia berusaha mengungguli, berarti dia menganggap ulama itu bodoh. Ya, seperti di YouTube itu sering kita membaca ini yang kebetulan Adi Hidayat itu. Adi Hidayat itu dicemooh. Wah, itu ternyata dia tidak tahu bahasa Arab. Wah, hebat banget orang ini. Padahal Ustadz Adi Hidayat itu kuliahnya di negara Arab, jurusannya bahasa Arab. Dia berani-beraninya mengatakan, ternyata dia tidak paham bahasa Arab. Nah, itu artinya dia menganggap Ustadz Adi Hidayat itu bodoh. Nah, kalau belajar ilmu pengetahuan untuk bodoh-bodohin ulama, itu celaka dia. Atau agar bisa menyombongkan diri di hadapan masyarakat bahwa dia pintar. Nah, orang semacam ini berdosa dan terancam siksaan neraka. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama'a wa yumariya bihi sufaha'a wa yasrifu bihi wujuhan nas adkhalahullahu jahannam." Siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan dengan tujuan agar bisa mendebat orang-orang yang berilmu atau bisa berdebat, bisa berdebat dengan para ulama dengan menganggap bahwa ulama itu bodoh, dan agar dia bisa berdebat dengan orang-orang yang tidak berilmu, dan dia bisa memalingkan wajahnya dari orang lain. Ini kiasan body language, artinya sombong. Jadi belajar untuk kesombongan. Adkhalahullahu jahannam. Maka Allah akan memasukkan dia ke neraka jahannam. Jadi hati-hati, kita memang wajib menuntut ilmu, tapi begitu kita sudah dapat ilmu, kita mesti jalankan dengan baik, dengan rendah hati. Nah, melihat betapa bahaya yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak memanfaatkan ilmunya dengan baik,
kita memohon kepada Allah agar Allah memberi kita tambahan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang kita terapkan untuk mengatasi masalah kehidupan dan untuk menggapai cita-cita luhur, sambil memohon perlindungan Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini ada doa yang diajarkan oleh Allah. Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Wahai Allah, aku mohon perlindunganmu dari 4 hal. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak tunduk, tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari hawa nafsu atau keinginan yang tidak pernah merasa kenyang. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengarkan. Ya, doa mohon kepada Allah tapi Allah tidak peduli dengan doa kita. Doanya siapa itu? Doa orang yang suka makan-makan yang haram, ya. Orang yang antara lain, ya, orang yang suka makan-makan yang haram, dia berdoa berseribu kali ya tidak akan dituruti oleh Allah. Nah, jadi kita berusaha untuk memanfaatkan ilmu kita sambil kita memohon. Nah, ini kalau kita bisa hafal doa ini ada baiknya, karena yang bisa melindungi kita itu hanya Allah. Ya, 4 hal ya: ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak tunduk, keinginan yang tidak pernah terpenuhi, tidak pernah merasa kenyang, doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa ilmu sangat penting untuk memperoleh keuntungan di dunia dan akhirat. Seseorang bisa merugi atau bahkan celaka jika dia tidak mau menerapkan ilmunya. Termasuk tidak menerapkan ilmu adalah orang yang menasihati orang lain tapi dia sendiri tidak menerapkannya. Juga termasuk tidak menerapkan ilmu, yaitu membelokkan pemahaman yang benar dan menyembunyikan ilmu. Kita mohon perlindungan Allah terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah selalu menambahi kita dengan ilmu yang bermanfaat, yang menolong kita di dunia dan akhirat. Amin.